Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Dewan Juri. Perkenalkan, kami dari tim 10 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Maisaro, Nabila Resi Isnaini, dan Miftah Faris Hamdani. Saat ini kami akan mempresentasikan hasil stok analisis dari PT Bank Negara Indonesia Tbk. Di sini kami merekomendasikan BNI dengan aksi beli berdasarkan target harga selama 1 tahun sebesar Rp11.397 yang mengindikasi kenaikan sebesar 21% dari harga sekarang yaitu Rp9.450 dengan target harga tersebut yang didasarkan oleh perhitungan tertimbang blended valuation dari discounted cash flow. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk secara resmi didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 5 Juli 1946. BBNI adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam sektor perbankan, mencakup berbagai jenis produk simpanan, pinjaman, serta menyediakan beragam layanan finansial lainnya. Slide berikutnya. Nah, proporsi kepemilikan saham BBNI yaitu pemerintah 60% dan juga masyarakat 40%. Boleh slide berikutnya. Baik, selanjutnya ada Environmental, Social, and Governance atau yang biasa disingkat sebagai ESG. Jadi BNI telah mengambil langkah-langkah dalam 3 komponen ESG. Dalam aspek lingkungan, BNI mengurangi dampak perubahan iklim dengan instalasi panel surya, kemudian pemadaman listrik saat Earth out, dan program pengelolaan sampah. Kemudian di bidang sosial, BNI juga aktif dalam program Jejak Kopi Khatulistiwa dan BBNI Millennial Smart Farming untuk mendukung petani dan telah menyalurkan dana dengan jumlah yang signifikan. Sementara itu, dalam tata kelola, BNI juga memprioritaskan kesetaraan dan kesejahteraan pegawainya dengan kebijakan berperilaku baik di tempat kerja dan mendukung. Oke, selanjutnya adalah Good Corporate Governance. Hasil evaluasi CGPI atau Corporate Governance Perception Index menunjukkan bahwa penerapan GCG di BBNI ini semakin membaik. Hal ini dibuktikan dari peningkatan penilaian yang konsisten dari tahun ke tahun, sehingga BBNI ini diberikan predikat sebagai the most trusted companies. Selanjutnya adalah market outlook. Pada Juli 2023, The Fed ini mempertahankan suku bunga sebesar 5,25 sampai 5,50%. Inflasi di Amerika Serikat ini pada Agustus 2023 mencapai 3,7%. Saat ini suku bunga tetap yaitu 5,5% meskipun inflasi ini terus meningkat. Hal ini mendorong Indonesia untuk menyesuaikan suku bunga acuannya akibat pertumbuhan inflasi yang berkelanjutan. BBNI yang bergerak di sektor perbankan akan sangat sensitif terhadap pertumbuhan suku bunga. Baik, selanjutnya ada kredit demand atau permintaan kredit. Jadi perbankan ini memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi dengan menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Nah, data terbaru menunjukkan bahwa pertumbuhan penyaluran kredit sebesar 11,35% pada tahun 2022. Sementara itu, data dari Bank Indonesia yang diolah oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa banyak sektor industri yang mengandalkan kredit modal kerja untuk menjaga kelangsungan usaha mereka seperti usaha perdagangan, industri pengolahan. Oke, selanjutnya adalah five quarter analysis. Berdasarkan analisis five quarter, kami menemukan bahwa ancaman dari pendatang baru, ancaman kompetitor, dan ancaman pengganti seperti e-wallet cukup besar untuk BBNI. Namun, BBNI ini mampu mengatasi ancaman-ancaman tersebut. BBNI melakukan transformasi digital yang mampu menarik nasabah di era finansial teknologi ini. Serta BBNI itu memiliki keunggulan dalam bunga deposito tertinggi sebesar 3% dibandingkan dengan bank lainnya. Dalam POJK nomor 18 tahun 2016, risiko wajib bagi bank mencakup 8. Dalam analisis kami ini, risiko kredit memiliki dampak yang besar dan frekuensi yang cukup besar sebagai penyedia jasa keuangan. Boleh slide berikutnya. Baik, selanjutnya ada financial analysis dari kategori good management effectiveness. Jadi di sini kami membandingkan dengan salah satu bank pesaingnya yaitu BTN atau BBTN untuk mengukur kinerja BBNI dengan BBTN. Di sini ada ROA yang bisa kita lihat meski BBNI dan BBTN itu sama-sama menunjukkan peningkatan di ROA, tetapi BBNI telah menunjukkan peningkatan nilai yang signifikan dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Kemudian untuk ROE, BBNI juga menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2022.
Kemudian untuk ROIC, di sini juga terlihat adanya peningkatan nilai ROIC BBNI, di mana nilai ROIC BBNI itu terlihat lebih stabil dibandingkan dengan BBTN. Jadi, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan perbandingan antara ROE dan juga ROIC, BBNI masih lebih unggul dibandingkan dengan BBTN. Meskipun ada periode tertentu di mana ROE Bank BBNI ini mungkin tidak mencapai tingkat yang diharapkan, tetapi ROA dan ROIC BBNI tetap berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan BBTN. Selanjutnya ada juga financial analysis dari rasio profitabilitas. Jadi di sini ada net profit margin. Meski saat tahun 2020 NPM BBNI itu sempat mengalami penurunan hingga minus, tetapi BBNI terus menunjukkan peningkatan terhadap jumlah NPM mereka hingga tahun 2022. Selanjutnya untuk GPM dan juga OPM BBNI periode 2020 dan 2022 cenderung mengalami peningkatan. Sehingga bisa kami simpulkan bahwa berdasarkan evaluasi terhadap rasio-rasio profitabilitas, Bank BBNI ini telah berhasil menetapkan sasaran profitabilitas mereka dan mengelola beragam inisiatif strategis untuk mencapai sasaran tersebut. Oke, selanjutnya adalah Financial Analysis Solvency. BBNI ini memiliki rasio modal inti utama atau Common Equity Tier 1 atau CET1 berhasil menyentuh angka 16,10% pada tahun 2022. Secara keseluruhan, BBNI ini menggambarkan pertumbuhan yang baik dari kekuatan modal inti BBNI karena jauh berada di atas rata-rata yang ditetapkan oleh OJK. Selanjutnya, rasio kedua itu adalah kewajiban penyediaan modal minimum atau KPPM pada tahun 2022 sebesar 19,30%. Masih di atas rata-rata yang ditetapkan oleh BBNI sendiri, yaitu 13,8%. Ini adalah hal yang baik karena BBNI itu memiliki komitmen dalam menjaga kecukupan modalnya. Boleh di next? Oke, selanjutnya adalah Financial Analysis Forecast. Kami optimis BBNI ini tetap akan mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 4% hingga tahun 2023. Kami juga mengasumsikan laba yang dihasilkan oleh BBNI tahun 2023 akan tumbuh sebesar 30,67%. Hal ini didukung dengan perhitungan pertumbuhan rata-rata per tahun, serta pemulihan ekonomi nasional tahun 2023, optimalisasi kredit nasabah, efisiensi operasional melalui digitalisasi, dan peningkatan nasabah setiap tahunnya. Boleh next? Dalam multiple valuation, BBNI tergolong masih mahal dari segi valuasi EV per revenue, EV per EBITDA, dan juga P ratio. Masing-masing masih di atas 1. Boleh saya selanjutnya? Dalam relative valuation, BBNI juga tergolong masih mahal dengan nilai PB forecast yaitu sebesar 1,29. Dan slide berikutnya. Dalam discounted cash flow, pada arus kas FCFE, BBNI terlihat memiliki harga wajar di atas 8%. Boleh saya selanjutnya. Nah, setelah melihat beberapa valuasi sebelumnya, kami menetapkan hasilnya dengan bobot masing-masing. Dengan demikian, target harga dari BBNI kami tetapkan yaitu 11.397. Boleh saya selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah technical analysis secara mingguan. BBNI ini masih berada pada posisi uptrend yang ditunjukkan berdasarkan garis tren yang berada jauh di atas MA 200. BBNI ini menunjukkan pola ascending triangle dan diperkirakan akan melanjutkan kenaikannya. Dari segi volume, transaksi penjualan ini cenderung menurun. Hal ini bisa dikarenakan karena investor ini menunggu berita tentang stock split. MACD perusahaan BBNI ini menunjukkan adanya garis golden crossing di atas garis zero line. Namun, perlu diperhatikan bahwa BBNI ini mengalami divergence sehingga memungkinkan adanya koreksi. Stochastic perusahaan BBNI ini juga masih tergolong dalam area netral. Saat ini BBNI berada dalam garis resisten 9.800 dan support 8.800. Target yang tergambar adalah 11.397, sehingga BBNI ini harus menembus garis resistennya untuk mencapai target. Boleh next? Oke, selanjutnya adalah technical analysis secara daily. Hasil MA dan volume daily ini masih sama dengan hasil technical mingguan. Dilihat melalui indikator MACD, perusahaan BBNI ini menunjukkan signal line, saham BBNI melemah di atas zero line. Namun diikuti dengan histogram yang merah sehingga dapat diindikasi sinyal negatif untuk BBNI. Stochastic perusahaan BBNI juga masih tergolong dalam posisi netral, walaupun sinyalnya ini melemah. Hal ini ditunjukkan dengan grafik yang berada di bawah 80. Namun, garis bisa kembali menguat karena diindikasi garis biru memotong garis ke atas merah menembus area normal. Boleh di next? Sekian presentasi dari kelompok tim 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.